Baik, selamat siang semua. Pada hari ini kita akan masuk pada sesi kuliah kewirausahaan. Sudah dua, ini hari yang kedua pertemuan, tapi hari ini kita akan mencoba online. Ada beberapa ketentuan yang harus kita sepakati dalam kuliah online. Ya. Ini adalah kelas A1 ya, A1. Kita coba dalam kuliah online. Sebelum itu kita akan melihat ketentuan di dalam kuliah online. Oke, ketentuan dalam kuliah online masing-masing wajib mensepakati yang sudah kita sepakati. Oke. Oke. Mahasiswa harus berpakaian rapi, ya, yang ada jilbab, memakai jilbab. 2, absensi kehadiran hanya diberlakukan pada saat kita mulai kuliah. Yang ketiga, harus menjaga perkataan yang sopan dan saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh sara. Yang keempat, jika tidak ada pada saat online dianggap tidak hadir atau absen. Tapi di dalam ini saya akan merecord, jadi bisa saja yang tidak hadir untuk dapat mendapatkan informasi atau proses pembelajaran. Nah, selama kuliah online ini wajib konsentrasi selama proses belajar mengajar. Jadi, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan kepada kalian. Nanti pada saat ini ada tugas, ada juga sesi dialog. Nanti akan saya aktifkan kembali suara, semuanya boleh bertanya. Di dalam kiri kalian itu ada lambaian tangan. Jadi saya nanti akan, itu dia yang kita gunakan. Di dalam tatap muka kita gunakan Zoom Cloud Meeting. Yang kedua, di dalam tugas maupun online kita gunakan Google Classroom. Ada tugas nanti yang saya lakukan. Saya sudah share beberapa materi, nanti kalian tinggal mengisi sesuai isian. Oke, ini dia skemanya. Ada Zoom Meeting, Google Classroom, ujian dan tugas online. Ya, ada 3 ini. Satu Zoom Meeting ini kita, Google Classroom, ujian dan tugas online ini Classroom. Oke, Zoom Meeting hostnya 3 skema, yaitu menggunakan speaker, hanya dosen saja yang lain dimatikan. Jika ingin bertanya ke dosen, mahasiswa bisa melambaikan tangan, ada aplikasi. Sesi pertanyaan dibuat dengan mahasiswa yang menjadi host setelah ditunjuk oleh dosen. Yang keempat, ada sesi setiap mahasiswa presentasi menjadi host, menjelaskan kepada dosen dan peserta semua. Nah, semua materi ada di Classroom dengan mendaftar via email dan join ke Google Classroom. Ya, materi ajar, buku, slide, dan video pembelajaran. Ada nanti YouTube yang saya kasih share. Ujian akan online menggunakan Google Formulir berdasarkan waktu. Nah, tugas ini saya akan nanti setelah kasihan materi itu paling lama tanggal 23. Nah, jadi kalian kalau mengisi nanti setelah pertemuan kita ini dengan materi, kalian akan langsung dapat nilai. Ya. Oke, ini ketentuan dalam kuliah online. Oke, ya. Berikutnya, saya akan memberikan materi. Saya akan membuat tentang RPS. Oke, ini ya. Rencana pembelajaran semester kewirausahaan. Kemarin kita sudah diskusi tentang rencana pembelajaran semester, tapi kita melihat bahwa kita bicara tentang kewirausahaan ini, kita bicaranya bukan teori, sebenarnya praktek. Tapi kondisi ini nanti kita lihat, tapi saya sudah rame. Ya. Pertemuan pertama sampai 2 ketiga, ya, ada karakter wirausaha, 1 sampai 5 itu perubahan pola mindset, karakter wirausaha, sikap. Ya. Nah, pertemuan ke 5 dan 6 kita bicara tentang bisnis kalian. Maka kalian sudah bicara bisnis, ya. Simulasi bisnisnya apa yang mau dibuat. Maka kita di dalam ujian tengah semester, maka ada bisnis sendiri. Nah, bisnis sendiri inilah yang nanti kalian buat. Ada 3 yang saya ceritakan, bahwa ada bisnis sendiri, ya, praktek by sendiri. Yang kedua adalah praktek bisnis sendiri, itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah setelah kalian membuat praktek bisnis, pertemuan 11 dan 12,
Kita bicara tentang bagaimana bisnis itu menjadi kita latihan tentang bisnis canvas model. Ya, bisnis canvas model, nah bagaimana apakah itu layak atau tidak bisnis canvas. Ini lagi perusahaan-perusahaan besar pun menggunakan bisnis canvas model ini. Nah, yang kedua yaitu adalah praktek by mentor. Itu yang saya bilang, ketika kalian mendistrikkan bisnis-bisnis kalian masing-masing, maka bisnis kalian itu nanti dibentukkan dalam kelompok. Dan itu bisa praktek langsung. Yang terakhir adalah praktek by mandiri. Tapi semuanya ini kita lihat kondisi, karena kondisi corona ini dan sebagainya, kita lihat apakah masih kita bisa laksanakan praktek atau hanya kita buat simulasi di kelas dengan beberapa step-step yang tidak mengurangi hasil daripada output kuliah. Ya, ada beberapa. Ya, itu tadi nilainya. Nah, karena ini tugas dan kelompok, seperti saya bilang, absensi mempengaruhi 10%. Ya. Absensi mempengaruhi 10%. Nah, ini dia yang menjadi panduan daripada RPS, rencana pembelajaran semester. Ya, rencana pembelajaran semester. Oke, baik. Di sini saya kembali, kita akan bicara tentang mata kuliah selanjutnya. Nah, mata kuliah selanjutnya, ini mata kuliah kewirausahaan. Tolong dipelajari. Ini saya sudah kirim ke Google Classroom. Sudah saya kirim ya. Ini. Oke, kita bicara tentang wirausaha. Wira itu adalah pemberani dan punya usaha, atau jadi seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengambil keuntungan serta memiliki watak dan kemauan yang inovatif, kreatif ya, untuk meraih kesejahteraan. Nah, ini sikap mental ya, kewirausahaan. Materi ini tidak akan saya ulas perpanjang karena semuanya sudah saya kirim ke Google Classroom. Oke. Ada manfaat dan sebagainya. Ada fungsi-fungsi wirausaha, ada 4 di sini menurutnya. Ada inovasi, ada membuka pasar, ada memulai produksi barang dan jasa, bisa juga memasuki usaha yang belum pernah dicoba. Makanya kalau kita bicara tentang kewirausahaan ada 3, yaitu berani mengambil risiko, leadership, dan teamwork. Oke, ini kita lewatkan saja ruang lingkupnya, syarat menjadi sukses ya. Nah, ini yang saya bilang. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki wirausaha. Ada konseptual, ada teknikal, dan human skill. Karena begini, di dalam bisnis, kita bukan bicara action itu sangat penting. Tapi kalau tidak ada ilmu, maka dia tidak akan gagal. Tapi jika action dibandingkan dengan ilmu, maka bisnis itu akan relevan. Oke, di proses, karakteristik, ya, kepemimpinan. Nah, ini semuanya dan ini ya beberapa. Nah, materi-materi di sini kalian akan share. Nah, inilah akan nanti jadi ujian ya. Ada beberapa karakteristik wirausaha, sikap dan alasan wirausaha. Oke, ada pekerja keras, disiplin, independen dan mandiri. Realistis, ya, maksudnya realistis adalah jangan menetapkan perencanaan itu yang terlalu muluk ya. Dalam arti kata begini, kita mahasiswa, kita berharap, oh saya pengen jadi pengusaha besar dalam 2 tahun lagi. Ya, 2 tahun lagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alputri Sri Rahayu. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Geraha Karya Muara Bulian. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang pelajaran kewirausahaan yang dimentori oleh Bapak Ade Jermawinsyah. Pelajaran kewirausahaan adalah pelajaran yang sangat saya sukai karena pelajaran ini dapat diaplikasikan secara nyata dan dapat berdampak baik untuk kehidupan di kemudian hari. Pelajaran ini dijelaskan dengan sangat baik oleh Bapak Ade. Selain itu, rancangan usaha selalu diatur dengan sangat baik, sehingga pemahaman yang diberikan oleh Bapak Ade sangat mudah dipahami. Hal itulah yang membuat saya menyukai pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Wulandari.
Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Geraha Karya. Menurut saya, dalam metode pengajaran yang diberikan oleh Bapak Adi Dermawansyah dengan penyampaian materinya dengan baik, sehingga mahasiswa bisa lebih memahami materinya dengan mudah. Saya senang dengan cara beliau menjelaskan materi tersebut, karena penjelasan materi yang disampaikan oleh beliau tidak terlalu serius, dan juga tidak terlalu tegang, dan tidak membosankan. Dan juga dalam pembelajaran perkuliahan daring sama seperti biasa perkuliahan, enak dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.